Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi di mata pelajaran PPKN ya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua dan kita akan membahas pada subbab B, yaitu tentang kelahiran Pancasila. Nah, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu pada tanggal berapakah sih peringatan hari lahirnya Pancasila? Ya, betul, 1 Juni ya, Nak ya. Betul. Nah, sekarang lalu apakah kalian tahu bagaimana proses perancangan dasar negara Indonesia? Baik, kita akan belajar bersama ya di materi ini. Silahkan anak-anak bisa simak materi berikut ini ya. Seperti setiap keluarga perlu punya rumah, maka setiap bangsa juga perlu punya negara, termasuk bangsa Indonesia. Hingga pecah Perang Dunia Kedua tahun 1942, bangsa Indonesia belum punya negara. Indonesia saat itu masih dijajah oleh bangsa Jepang. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Namun, kehidupan bangsa Indonesia mulai berubah ketika pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat saat Perang Pasifik. Jepang dikalahkan juga oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Untuk memenuhi janjinya, Jepang membentuk BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk oleh Jepang. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Kaisar Hirohito. BPUPKI bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Kepengurusan BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada di Gedung Cho Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Jepang menunjuk Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, sedangkan untuk Wakil Ketua BPUPKI yaitu Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichibagase Yoshio dari Jepang. Anggota BPUPKI ini berjumlah 69 orang yang terdiri dari 62 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, untuk sidang BPUPKI yang pertama ini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengemukakan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri kerakyatan, yang keempat, peri ketuhanan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, yaitu Mr. Supomo, yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan sosial.
Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa rumusan dasar negara untuk merdeka dinamakan Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan kelima sila tersebut diringkas menjadi trisila, sehingga isinya menjadi 1. Sosio-nasional, 2. Sosio-demokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Insinyur Soekarno, trisila dapat diperas lagi menjadi ekasila yang dinamakan gotong royong. Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara yang dikemukakan di atas dinamakan Pancadharma. Kemudian di atas saran seorang ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Akhirnya, pada sidang BPUPKI yang pertama, istilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Sejak saat itulah, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, berikut yang bisa Ustazah sampaikan ya nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.